Pada topik pertama, problem seperti apa sih yang dihadapi oleh masyarakat di saat ini? Munculnya COVID-19 membuat pemerintah mengharuskan setiap warganya untuk melakukan protokol kesehatan guna melindungi diri dari COVID-19 tadi. Nah, untuk melindungi diri tentunya masyarakat perlu membawa banyak alat pelindung diri pada saat pergi keluar rumah, sehingga berdasarkan hasil voting, banyak masyarakat yang merasa keribetan dan repot dengan hal tersebut. Solusi dari kami melalui 42 Scan Idea, di mana kami melakukan modifikasi terhadap new normal kit yang sudah ada dengan melakukan penyederhanaan isi sehingga lebih efektif dan efisien. Kemudian, produk kami sendiri merupakan inovatif produk with multiple function, di mana nilai-nilai yang diberikan oleh produk kami antara lain dilihat dari segi desain, kami memberikan desain yang unik dan tidak mencolok. Kemudian dari segi convenience-nya, tentunya barang kami dijamin praktis sehingga mudah dibawa kemanapun dan kapanpun. Kemudian mulai dari sisi accessibility-nya, produk kami sangat mudah didapatkan, bisa melalui e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia maupun melalui official website yang akan kami buat nantinya. Kemudian dilihat dari segi price, harga yang kami berikan juga affordable dibandingkan new normal kit lain, yaitu dengan harga Rp75 saja. Kemudian untuk brand atau status, tidak perlu khawatir dengan harga yang murah, kami tetap menjamin kualitas pada saat pembuatan produk kami agar hasil akhirnya menjadi lebih berkelas. Selain itu, pembeli akan mendapatkan benefit berupa potongan harga tiket masuk ke destinasi tertentu yang bekerja sama dengan produk kami. Kemudian untuk customer segmennya, kami menargetkan mass market dengan generasi milenial sebagai early adopternya. Kemudian untuk proses pemasarannya, kami melakukan proses B2B atau business to business, di mana kami memposisikan diri sebagai supplier kepada bisnis-bisnis pariwisata seperti travel industry dan event organizer. Kemudian ada B2C yaitu business to customer, di mana kami melakukan pemasaran secara langsung terhadap orang-orang melalui e-commerce atau official website. Dan kemudian ada B2G atau business to government, di mana kami memposisikan diri sebagai penyedia stok new normal kit pada acara yang diselenggarakan oleh kementerian atau pemerintah guna mendukung protokol kesehatan atau CHSE. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan tentang distribution channel yang akan dibahas oleh rekan saya, Udgita. Baik, terima kasih Livia. Untuk topik selanjutnya adalah distribution channel. Pada usaha kami kali ini, kami menggunakan direct dan indirect sales. Untuk direct sales, jenis channel yang digunakan yaitu web sales dengan media e-commerce seperti Shopee, lalu sosial media seperti Instagram, dan melalui website. Selanjutnya, pada indirect sales, kami menggunakan jenis channel partner store, yaitu bekerja sama dengan travel agent dalam menyediakan new normal travel kit bagi para wisatawan. Selanjutnya yaitu wholesaler. Dalam hal ini, wholesaler kami adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat mendistribusikan produk ke setiap destinasi. Selanjutnya, untuk membangun customer relationship, kami menggunakan beberapa cara. Yang pertama ada personal assistance, yaitu memberikan informasi mengenai inovasi produk dan menawarkan produk kepada customer melalui email. Yang kedua ada keep in touch, yaitu menjaga hubungan baik dengan customer melalui media sosial atau email dengan membuat konten berupa tulisan atau caption yang menarik dan interaktif. Yang ketiga ada grow customer, yaitu mengembangkan target pelanggan dengan memberikan promosi, diskon, atau bundling. Yang keempat ada co-creation, yang mengajak customer untuk meninggalkan review terkait produk kami sehingga dapat menjadi acuan bagi calon pelanggan dalam membeli produk kami. Selanjutnya dari aspek revenue stream, kami mendapatkan keuntungan dari aset sales, yaitu pendapatan dari hasil penjualan secara langsung melalui penjualan online dari e-commerce, sosial media, serta website, dan penjualan tidak langsung melalui reseller seperti travel agent atau Kemenparekraf. Dalam penetapan harga, kami masuk ke dalam jenis dynamic pricing atau harga tergantung pada tingkat permintaan dan suplai barang. Semakin banyak permintaan produk, semakin murah harga yang diberikan, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, kami memiliki 3 key resources dalam menjalani usaha, yaitu fisikal berupa gedung kantor dan alat packing, finance yaitu modal untuk membeli barang serta kegiatan promosi, dan human yaitu tenaga kerja yang menjalankan administrasi serta operasional usaha. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiona. Baik, selanjutnya adalah key activities. Berikut adalah 5 kegiatan utama yang bisnis kami lakukan. Selanjutnya, dalam key partners, kami membagi key partners kami ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah strategic alliances between non-competitors, di mana kerjasama ini dilakukan dengan perusahaan yang tidak sejenis. Bentuk kerjasama yang kami lakukan adalah kerjasama dengan supplier dalam penyediaan bahan baku, dan juga kerjasama dengan perusahaan logistik dalam pendistribusian produk.
Yang kedua adalah buyer supplier relationship, di mana hubungan kerjasama yang dilakukan hanya sebatas pembeli dan penjual. Di sini kami bekerja sama dengan travel agent, event organizer, government seperti Kemenpar, Dispar maupun pengelola destinasi untuk menyediakan produk kami dalam setiap penyelenggaraan event yang mereka lakukan. Kemudian ada cost structure. Cost structure bisnis kami menekankan pada cost driven, di mana kami berusaha mencari dan memberikan harga terbaik kepada customer kami. Cost structure kami terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah investment cost yang digunakan untuk penyewaan working space. Yang kedua yaitu variable cost yang secara garis besar digunakan untuk kegiatan operasional seperti produksi, promosi, distribusi, dan juga pengembangan. Dan yang terakhir yaitu fixed cost digunakan untuk gaji, listrik, dan wifi. Selanjutnya dalam inovasi bisnis kami terbagi menjadi 2, inovasi pada value proposition dan inovasi pada revenue stream. Dapat dilihat ada 3 inovasi pada value proposition. Yang pertama yaitu masker ramah disabilitas. Kami menambahkan variasi pada masker seperti yang terlihat pada gambar, di mana bagian depan masker dibuat transparan agar ramah bagi penyandang disabilitas tunarungu dan juga tunawicara. Yang kedua adalah 2-in-1 protection hand sanitizer dan disinfektan spray. Menggabungkan hand sanitizer dan disinfektan spray dalam satu item. Ini menjadi inovasi dalam kepraktisan dan juga menghemat kos yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah foldable tote bag, di mana awalnya new normal kit kami hanya menggunakan tote bag biasa. Dan tote bag ini menjadi inovasi yang lebih efisien. Tote bag ini juga bersifat multifungsi yang dapat digunakan sebagai pengganti plastik bag. Terakhir, inovasi pada revenue stream. Inovasi ini mengacu pada finance driven, sehingga dibuatlah travel kit paket ekonomis. Travel kit paket ekonomis ini dibuat dengan harga yang jauh lebih murah, berisikan item-item esensial, sehingga kami juga memberikan pilihan kepada customer untuk memilih jenis travel kit yang mereka butuhkan.